Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu semua pasti dalam keadaan yang sangat luar biasa, amin ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya juga bahwa Bapak Ibu semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat anugerah Tuhan yang terbaik. Dan saya sangat senang dan sangat bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya sekalipun melalui online streaming. Tapi saya percaya bahwa jarak itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan, amin ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau buka hati kita untuk terima Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mau datang dengan satu kerinduan Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu lebih lagi Tuhan atas setiap kami Tuhan. Penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah mereka dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dalam-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dalam-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi,
jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yang ku rindu bersekutu dalammu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita mau katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. mari kita mau angkat tangan kita dan katakan, yang Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. urapanmu Tuhan, Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. urapanmu Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, oh haleluya, Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi setiap anak-anakmu Tuhan, penuhi setiap jemaatmu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kuasamu Tuhan, kuasa lawatanmu Tuhan, tak terbatas Tuhan, tak terbatas oleh waktu, tak terbatas oleh jarak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kuasamu urapanmu tercurah Tuhan, Tiramaya Tuhan, curahkan Tuhan, Tiramaya Rasyena Rawala Ramaya Rasyena Tiramaya Rasyena Rawala Rasyena Rawala Rasyena oh rapamu Tuhan, oh rapamu Tuhan, oh Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan. Tiramaya Rasyena Rawala Rasyena Tiramaya Rasyena. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Tuhan, Haleluya. Engkau yang memperlengkapi Tuhan
setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dengan kuasa urapan-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Tuhan yang memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari kita mau buka hati kita, kita mau rindukan Dia lebih lagi Bapak Ibu sekalian. Percayalah, sekalipun kau beribadah dengan keadaan yang terbatas, dengan keadaan yang sederhana, dengan alat yang ada, tapi percayalah, kuasa Tuhan tak terbatas. Dia sanggup melawat engkau. Mari kita mau rindukan Dia lebih lagi Tuhan. Kami mau minta urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Di tengah situasi yang sulit seperti saat ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau sumber berkat kami Tuhan, Engkau sumber segalanya Tuhan. Di saat manusia tidak lagi dapat kami harapkan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan sudah kirimkan penghibur Tuhan atas setiap kami Tuhan, yaitu Roh Kudus Tuhan, yang akan memampukan kami Tuhan untuk melalui segala sesuatunya Tuhan, menjadikan kami lebih dari para pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, yang mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam perlindungan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu, dalam berkat-Mu Tuhan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik Tuhan, pujian kami, penyembahan kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Bapa. Dan kami juga akan menyiapkan hidup kami Tuhan nanti untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, supaya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan Tuhan, itu boleh sampai kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau berikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan setiap jemaat yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom jemaat dan kasih Tuhan. Mari kita mau buka hati kita mau buka hidup kita mau siapkan diri kita untuk terima lawatannya yang luar biasa, untuk terima api kemuliaannya. Kita percaya kuasa yang besar itu ada dalam hidup kita. Yes, api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah
pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Kita percaya kita terima api kemuliaan-Nya. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Ya, katakan segala raja. Sekali lagi kita mau katakan segala raja. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, anggur baru tercurah atas setiap kita, penuhi kita dengan sukacitanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali kita mau katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan saat ini, yes, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak gembira, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Anggur dan minyak yang baru tercurah atas setiap kami Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Mari bangkit umat pilihan Tuhan dan katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dan terima kasih Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan, dosa telah dipatahkan. Yes, mari bersorak bagi Dia. Semuanya katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi kamu katakan, nyata kuasanya. Yeay, kita sekali memberikan cara-cara yang meriah buat Tuhan kita, yang mengurapi kita. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Oh, perkara yang Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Oh Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama datang di dalam doa. Kami mengucap Bapak buat kasih setia di dalam hidup kami, kasih setia Tuhan yang tidak pernah Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami naikkan pujian dan pengagungan kami buat Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala. Biarlah Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya saja Tuhan, karena Engkau yang Allah yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu, dan serahkan buat renungan pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, akhir-akhir ini kita mungkin mendengarkan sebuah kata yang tentunya sudah tidak asing bagi kita.
Kata itu adalah kata lockdown. Ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lockdown? Lockdown itu adalah suatu situasi di mana orang itu tidak diperbolehkan untuk mereka masuk atau ke suatu bangunan atau suatu kawasan tertentu karena kondisi darurat yang sedang terjadi pada waktu itu. Itulah yang dimaksud dengan lockdown. Nah, Bapak Ibu saya kasih sehubungan dengan merebaknya virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia, beberapa negara yang terpapar oleh COVID-19 itu berat memberlakukan lockdown atas wilayahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran dari virus COVID-19 ini agar tidak meluas dan bertambah parah. Bapak Ibu saya kasih, berada di dalam kondisi seperti ini memang sangat tidak menyenangkan. Ya, tetapi demi kebaikan banyak orang, maka peraturan seperti ini yang membuat kita merasa tertekan, yang seringkali membuat kita terbatasi itu memang harus ditaati dan juga dipatuhi. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada sebuah tokoh di dalam firman Tuhan yang juga pernah mengalami lockdown di dalam kehidupannya. Ya, kita mau lihat kehidupan orang ini. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-17. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca bersama-sama beberapa ayat firman Tuhan ini dari Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari saya ajak Bapak Ibu baca bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-11 dari Kejadian pasal 7. 1, 2, 3. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia bahtera itu. Ayat 14, mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ya, kalau kita melihat hal seperti ini, ya bagaimana Nuh itu mengalami lockdown di dalam kehidupannya. Nah, kita mau melihat latar belakang Nuh ini mengalami lockdown di dalam kehidupannya. Kenapa sampai Nuh ini harus mengalami lockdown di dalam kehidupannya? Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di Kejadian 6 ayat yang ke-5, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan kejahatan besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ketika di Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Nah, kejahatan yang dituliskan di dalam ayat firman Tuhan kita pada kitab Kejadian ini dalam bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani digunakan kata ra'ah. Nah, kata ra'ah ini punya satu arti, yaitu kejahatan yang dimaksud di sini bukan hanya perbuatan dosa. Jadi ra'ah itu punya satu arti, tidak hanya sekadar perbuatan dosa, tetapi di dalamnya juga termasuk mereka orang yang tidak setuju atau menolak Tuhan dalam hidupnya. Ya, orang-orang yang menolak Tuhan di dalam kehidupannya itu dikatakan menjadi satu kejahatan manusia yang besar di bumi. Ya, orang-orang yang menolak Tuhan pada waktu Nuh itu dikatakan firman Tuhan bahwa itu merupakan satu kejahatan yang dilihat oleh Tuhan. Nah, kita melihat dalam kisah firman Tuhan, Nuh dan keluarganya selamat karena mereka memiliki respon
atas anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ya, jadi Nuh ini hidupnya tidak menolak Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia dia punya respon atas anugerah Tuhan dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya Nuh, istri, ketiga anaknya dan ketiga menantunya ini diselamatkan dari bencana air bah yang terjadi pada waktu itu. Sedangkan mereka yang binasa, orang-orang yang binasa pada waktu itu adalah orang-orang yang menolak jalan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya, sebelum air bah itu datang, Tuhan sudah berikan kepada mereka jalan sehingga mereka diselamatkan. Karena mereka mau bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan, mereka tidak lagi melakukan perbuatan dosa, mereka tidak menolak Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kehidupan mereka. Dari firman Tuhan kita bisa tahu bahwa selama bertahun-tahun Nuh dan keluarganya itu mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan dan tidak menolak Tuhan agar hidup mereka itu bisa diselamatkan. Ya, tetapi mereka memiliki respon yang salah. Mereka menganggap apa yang Nuh katakan, apa yang Nuh sampaikan bahwa akan ada air bah yang besar karena Tuhan akan menghukum bumi, itu hanyalah mimpi di siang bolong atau sebagai sesuatu yang mereka sangka hanya sebuah gurauan yang disampaikan olehnya. Dan kita melihat ketika hujan mulai turun dan air bah itu mulai memenuhi bumi, dikatakan tadi oleh firman Tuhan bahwa Nuh dan keluarganya mereka masuk ke dalam bahtera, dan kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu dan mereka tinggal di dalam bahtera itu selama kurang lebih 244 hari atau kira-kira kurang lebih selama 8 bulan. Ya, mereka tinggal di dalam bahtera itu ya selama 244 hari. Nuh, istrinya, ketiga anaknya dan ketiganya bersama dengan semua binatang sepasang yang dikirim oleh Tuhan untuk ikut bersama dengan Nuh ke dalam bahtera itu, yang mereka mengalami lockdown selama 8 bulan lamanya. Bapak bisa kasih, apa yang Nuh alami itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi kita bisa belajar dari apa yang Nuh lakukan ketika dirinya dan keluarganya itu terlockdown selama 8 bulan di dalam bahtera. Bukan waktu yang singkat, ya, berada di suatu tempat tanpa dia bisa pergi kemana-mana. Tetapi kita mau lihat respon seperti apa yang Nuh lakukan ketika dia harus, dan tanda petik, terkurung di dalam bahtera. Hal yang pertama yang Nuh lakukan ketika dia harus terkurung di dalam bahtera, yang pertama Nuh lakukan adalah dia tidak mengeluh dan sabar. Nuh tidak mengeluh dan sabar. Ketika ada di dalam bahtera, mereka akan mendapati suatu rutinitas yang baru. Ya, kegiatan-kegiatan rutin yang biasa bisa mereka lakukan di darat, tentunya belum tentu bisa mereka lakukan di dalam bahtera. Ya, mereka di sana juga belajar untuk memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Ya, dan mereka juga harus merawat tempat tinggal mereka. Ya, karena tempat mereka tinggal itu akan mereka pakai selama 8 bulan. Sehingga tentu kebersihan dari bahtera itu juga harus terjaga. Dan mereka juga punya satu tugas lagi, yaitu mereka juga harus mengurus semua binatang yang ikut di dalam bahtera itu. Yang mereka juga makan yang cukup, mereka juga harus diberi minum yang cukup, sehingga mereka tidak mati kelaparan, ya, atau mati karena kehausan. Itu yang harus melakukan ketika dia ada di dalam bahtera itu. Nah, di dalam kehidupan kita, ya, kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Ya, selama kurang lebih kita 2 bulan kita juga terlockdown di rumah kita masing-masing. Ya. Dan ini sebetulnya menjadi satu hal yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini menjadi satu saat di mana kita dapat membuat rumah kita itu menjadi home, tidak sekedar menjadi house. Bedanya apa? Ya, home dengan house. Nah, perbedaannya, kalau house sama-sama artinya rumah, tetapi house itu menggambarkan bentuk fisik dari sebuah rumah. Ya, di dalam sebuah rumah itu ada yang namanya kamar tidur, ada yang namanya kamar tamu,
ada yang namanya ruang makan, ada yang namanya kamar kecil. Ya, itu merupakan bentuk bagian dari sebuah rumah yang namanya house. Tetapi home itu berbeda. Ya, tidak hanya berbicara secara fisik, tetapi home itu lebih berbicara mengenai kehangatan hubungan emosional di antara penghuni rumah itu. Ya, suasana di sebuah tempat yang dapat membuat kita itu merasa nyaman. Itu namanya home. Dimana ketika kita tinggal di situ, kita merasa diri kita diterima. Ketika kita tinggal di situ, kita merasakan yang namanya ketenangan. Kita merasakan yang namanya kedamaian. Kita yang merasakan namanya keamanan. Dimana kita diterima, kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, itulah yang dinamakan dengan home. Yaitu lebih kepada kedekatan, hubungan emosional di antara penghuni rumah tersebut. Dan saya percaya hati itu dipenuhi dengan rasa syukur. Ya, bahwa dia tidak sendirian terkurung di dalam bahtera. Di situ ada istrinya, di situ ada anak-anaknya, dan di situ ada para menantunya. Ya, lu merasa tenang karena orang-orang yang dia kasih ada bersama dengan dirinya. Ya, orang-orang yang selama ini dekat dengan dia ada bersama-sama di dalam bahtera. Meskipun ya mereka harus terkurung di bahtera itu selama lebih 8 bulan lamanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kira-kira selama 8 bulan di dalam bahteramu itu tidak pernah merasa bosan? Ya, lockdown selama 8 bulan di dalam satu bahtera, apakah kamu tidak merasa bosan? Kemungkinan besar jawabannya adalah ya. Pasti kamu pernah merasa bosan. Karena apa? Hanya tinggal di dalam bahtera itu. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Berbeda dengan kita. Mungkin tinggal di rumah masih merasa bosan, kita bisa pergi keluar. Ya, meskipun harus dengan memperhatikan prosedur keamanan. Ya, tetapi ini dia terpaksa tidak bisa kemana-mana. Di sekelilingnya hanya ada air. Ya, dia tidak bisa keluar dari bahtera itu dan pergi kemana-mana. Tentunya dia merasa sangat bosan. Ya, kenapa kita Nuh juga merasa bosan? Kita saja yang kurang lebih baru 2 bulan mengalami pembatasan sosial, ya, tidak menikmati hiburan di tempat umum, kumpul teman-teman kita. Ya, kita saja sudah merasa sangat bosan. Ya, meskipun ada berbagai hiburan tersedia bagi kita. Nah, banyak orang-orang yang biasa kerja ketika mereka harus tinggal di rumah saja. Ya, mereka merasa bosan karena biasanya mereka di pagi sudah bekerja, yang melakukan segala kegiatan mereka. Tetapi selama 2 bulan ini mereka terpaksa harus di rumah saja. Ya, banyak anak-anak sekolah ketika mereka ditanya, ya beberapa waktu yang lalu ditanya ke televisi, ada anak-anak yang sedang belajar di rumah. Mereka ditanya, lebih enak mana, belajar di sekolah atau di rumah? Mereka menjawab bahwa lebih enak belajar di sekolah. Ya, tentu mereka sangat merasa bosan meskipun saat ini keadaannya berbeda dengan pada waktu itu. Ya, di zaman itu belum ada yang namanya radio, belum ada yang namanya televisi, ya apalagi internet, smartphone, belum ada seperti itu. Paling mungkin mereka di dalam bahtera mungkin bermain apa? Tiga darah, ya, yang sederhana. Itu kalau sudah ditemukan, atau mungkin mereka main halma, ya, alok atau ular tangga. Mungkin kalau sudah ditemukan pada waktu itu. Ya, tetapi hiburan itu begitu terbatasnya sehingga membuat mereka pasti merasa bosan. Kita saja yang 2 bulan ini sudah sangat merasa bosan. Ya, meskipun kita dipenuhi dengan berbagai hiburan, ada majalah, ada radio yang bisa didengarkan, ada televisi yang masih bisa kita lihat, ada internet, ada smartphone yang di mana kita bisa melihat berbagai macam hal di dalamnya. Tetapi tentu saja itu tetap membuat rasanya menjadi bosan. Tetapi kita belajar dari kehidupan. Meskipun dia juga merasa bosan, itu tidak pernah mengeluh dan dia belajar sabar. Itu dengan setia belajar sabar dalam mentaati perintah Tuhan. Tidak mengeluh dengan situasi yang sedang dihadapinya. Ya, hal yang pertama yang kita bisa pelajari, ya,
dari kehidupan Nuh ketika dia terlockdown selama 8 bulan di dalam bahtera, yaitu Nuh tidak pernah mengeluh dan dia belajar sabar. Bila kita sebagai anak-anak Tuhan juga meneladani hal seperti ini, untuk kita tidak selalu mengeluh, tetapi kita mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang belajar sabar dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Ya, ingat ini waktu yang baik bagi kita untuk tidak menjadikan rumah kita atau house itu menjadi sebuah home, tempat yang nyaman buat keluarga kita, buat suami, buat istri, dan buat anak-anak kita. Ya, ini menjadi satu hal yang mungkin langka dan mungkin tidak akan pernah terulang lagi di dalam kehidupan kita. Bagaimana selama mungkin 2 atau 3 bulan, ya, satu keluarga itu bisa berkumpul setiap hari, bertemu setiap hari, bahkan bertemu setiap saat. Ya, itu menjadi saat yang mungkin tidak akan pernah ulang lagi di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita belajar di dalam menghadapi masalah ini, kita tidak mengeluh dan kita untuk tetap sabar. Yang kedua, yang Nuh lakukan ketika dia harus terkurung di dalam bahtera selama kurang lebih 8 bulan. Yang kedua adalah Nuh ini memiliki iman percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat ke-7, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan dan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu saya kasih, Alkitab menuliskan dengan jelas, karena iman maka Nuh taat mempersiapkan bahtera, meskipun saat itu Nuh tidak tahu bentuk bahtera itu seperti apa. Ya, Nuh sebelumnya belum pernah melihat bahtera itu seperti apa, tetapi ketika iman Tuhan datang kepadanya dan dia mintakan Tuhan untuk dia membuat bahtera, Nuh segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh mau mendengar dan mentaati perintah Tuhan karena ia sungguh-sungguh percaya akan perkataan. Nuh sungguh-sungguh percaya akan perkataan Tuhan sehingga dia melangkah dengan imannya untuk mempersiapkan membangun bahtera yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dia buat. Dan iman percaya Nuh dan keluarganya lah yang meluputkan mereka dari murka Tuhan. Ya, kalau Nuh tidak percaya dan dia tidak mau membangun dan mempersiapkan bahtera, maka saya percaya Nuh akan ikut binasa bersama dengan orang-orang yang ada di dunia pada waktu itu. Tetapi karena Nuh dan keluarganya percaya akan perkataan Tuhan, sehingga dia mempersiapkan dan dia membuat bahtera seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Nuh menerima upahnya, yaitu bahwa dia dan keluarganya diselamatkan dari murka Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, Nuh itu memerlukan waktu antara 80 sampai 100 tahun untuk membangun bahtera itu. Ya, Alkitab secara dengan jelas menuliskan berapa lama Nuh harus bangun bahtera itu, tetapi dari timeline yang ada di dalam Alkitab kita bisa paling tidak Nuh butuh waktu 80 sampai 100 tahun untuk dia menyelesaikan bahtera yang diperintahkan Tuhan untuk dia buat. Nah, tetapi mengapa begitu lama untuk membangun bahtera itu? Ya, sampai puluhan tahun, 80 bahkan sampai ada yang mengatakan 100 tahun untuk membangun bahtera itu. Ya, kita perhatikan akan kesukaran dan kesulitan yang terjadi di dalam pembangunan bahtera pada waktu itu. Ya, berbeda dengan kita. Ya, kalau kita mau bangun kapal atau mau bangun bahtera, alatnya tersedia, bahan bakunya tersedia. Tetapi pada waktu itu ketika Nuh membangun bahtera, dia harus mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Mulai dari alat-alat yang dia perlukan harus dia persiapkan. Nah, kesukaran atau kesulitan yang pertama yang Nuh hadapi adalah karena ukuran bahtera yang Nuh bangun itu luar biasa
besarnya. Ya analoginya kira-kira sekitar 6 kali lapangan sepak bola. Ya, Bahtera yang lu bangun itu ya besarnya kira-kira 6 kali lapangan sepak bola. Ya, Anda bisa bayangkan besarnya seperti apa Bahtera yang lu sedang bangun dan persiapkan pada waktu itu. 6 kali lapangan sepak bola. Dan itu hanya dikerjakan oleh 8 orang saja. Hanya 8 orang yang mengerjakan pembangunan Bahtera itu. Istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Tidak lagi ada orang lain yang membantu mereka untuk membangun Bahtera itu. Karena tidak ada orang yang percaya bahwa akan ada bencana air sebagai bentuk murka Tuhan. Tuhan turunkan ke atas muka bumi pada waktu itu. Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ketika Nuh hidup, hujan belum pernah turun pada waktu itu. Ya, jadi mereka tidak pernah membayangkan yang namanya banjir itu seperti apa. Apalagi ini air bah yang tiba-tiba datang. Nah, dan sebelum Nuh itu belum pernah ada orang yang membangun Bahtera sebesar itu. Ya, 6 kali lapangan sepak bola. Selama Nuh hidup itu belum pernah ada orang yang membangun Bahtera yang luar biasa besarnya seperti itu. Lalu kesukaran yang kedua adalah peralatan pertukaran sangat terbatas pada waktu itu. Ya kalau kita sekarang mau bikin Bahtera, ya mungkin kita bisa beli alat potong kayu, kita bisa beli alat pasah, kita bisa beli cat yang baik, kita bisa beli kayu yang sudah jadi. Kita bisa beli peralatan, bisa ada paku, ada palu, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu alat-alat seperti itu belum ditemukan. Ya, Nuh mungkin hidup di zaman batu. Ya, di abad awal dunia itu ada kemungkinan Nuh itu hidup di zaman batu. Jadi dia mungkin harus buat peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah Bahtera. Ya, mungkin kan pabrik paku juga belum ada pada waktu itu, logam juga belum ditemukan. Jadi benar membuat Bahtera itu dengan peralatan yang sangat terbatas. Dan itu dilakukan. Ya, meskipun dia menghadapi banyak kesukaran, dia menghadapi banyak kesulitan, tetapi karena dia percaya akan perkataan Tuhan, dia lakukan semuanya itu. Kesukaran atau permasalahan yang ketiga adalah belum lagi gangguan dari orang-orang yang terus mengatai bahwa Nuh dan keluarganya itu adalah gila. Ya ketika Nuh menyampaikan bahwa Tuhan itu akan menghukum bumi dengan air bah, tidak ada satupun yang percaya selain keluarganya yang percaya bahwa Tuhan akan benar-benar mendatangkan air bah. Ya apalagi Nuh ini membangun Bahteranya itu tidak di pinggir laut atau di pinggir danau atau di pinggir sungai, tetapi membangun Bahtera ke atas gunung yang tinggi, sehingga orang-orang menjadi tidak lagi percaya. Ya, Nuh ini mengatakan sesuatu kebenaran. Ya, dan orang-orang mengatai bahwa Nuh dan keluarganya gila. Tadi saya katakan selama bertahun-tahun Nuh berkata untuk mereka bertobat, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Ya, bisa Anda bayangkan selama 80 sampai 100 tahun Nuh ngomong seperti itu, hujan saja tidak pernah turun. Bagaimana mungkin ada air bah akan datang? Tetapi Nuh ini benar-benar sungguh percaya kepada iman akan perkataan Tuhan. Meskipun orang-orang di sekelilingnya mengatai dia dan keluarganya gila, tetapi Nuh, ya, dia terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya sampai dia mempersiapkan Bahtera itu sampai selesai. Dan setelah Bahtera itu selesai, Nuh diperintahkan untuk seluruh keluarga, yaitu istri, anak, dan menantunya, serta semua sepasang-sepasang masuk ke dalam Bahtera. Padahal waktu itu belum ada tanda-tanda air bah itu akan datang. Ya, mereka semua disuruh masuk ke dalam Bahtera oleh Tuhan. Dan setelah itu Tuhan tutup pintunya. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu Bahtera itu selain daripada Tuhan
sendiri. Ya, kita lihat, perhatikan apa respon dari ini. Ya, ketika Tuhan memerintahkan segala hal yang diperintahkan kepadanya. Kejadian 7 ayat 5 dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan Nuh taat melakukan yang diperintahkan Tuhan kepadanya karena dia percaya kepada perkataan Tuhan. Nuh percaya dengan imannya bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti akan Tuhan genapi dalam kehidupannya. Sehingga Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, mana kita mau belajar untuk tetap setia. Ya, lalu percaya dan taat akan perkataan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita akan seperti Nuh dan keluarganya, di mana mereka telah mengalami pertolongan dan pemeliharaan dari Tuhan yang mereka percayai. Begitu juga di kehidupan kita. Ketika kita juga ada di dalam masa-masa yang sulit, pun kita saat ini juga sedang terlockdown, harus di rumah saja. Ya, marilah kita juga belajar sama yang melakukan. Belajar untuk tetap setia kepada, percaya dan taat akan perkataan Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan, Tuhan juga yang akan sanggup memelihara dan menolong kehidupan kita. Amin. Ya, kita percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan, Tuhan juga yang sama yang akan sanggup memelihara kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita harus menghadapi masa yang sukar, kita percaya Tuhan tidak pernah tutup mata atas kehidupan yang kita alami saat ini, atas masalah yang sedang kita hadapi saat ini, atas persoalan yang sedang kita jalani saat ini. Ketika kita mau belajar taat dan percaya, maka kita lihat bahwa janji Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Ya, saat ini kita boleh belajar dari kehidupan, yaitu tidak mengeluh dan tetap sabar. Dan yang kedua, dengan iman percaya, sungguh kita percaya akan perkataan Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Bapa. Dan kalau Tuhan izinkan Bapa tinggal di dalam masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kami. Kalau Engkau sanggup memelihara Nuh dan keluarganya selama 8 bulan mereka terkurung di dalam bahtera, kami juga percaya bahwa hal yang sama Tuhan sanggup lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus memberikan kepada kami Tuhan kekuatan untuk kami tidak mengeluh dan kami sabar menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah kami juga boleh tetap menjaga iman percaya kami benar-benar sungguh terarah kepada Tuhan saja. Bahwa kami percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kami semua. Dan Kau juga memberkati Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan di masa-masa sekarang saat ini Bapa. Untuk mereka boleh tetap memandang kepada Tuhan. Mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena tidak ada manusia yang bisa menolong kami. Tidak ada apa yang dunia tawarkan bisa memberikan kepada kami ketenangan. Tetapi ketika kami bersandar, ketika kami berharap kepada, kami boleh melihat karya Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Jadikan rema di dalam kehidupan semua. Juga yang memberkati buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus. Dan hamba-Mu ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.
Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan kalau kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan disucikan oleh kuasa darahnya yang kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa kita sekarang harus selalu bersekutu dengan Kristus, pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu. Ampuni dulu sebelum kita makan dari roti dan anggur ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Artinya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita dengan pakaian kudus seperti kain lenan halus yang berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan roti dan anggur kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya bacakan terlebih dahulu firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang rela dikorbankan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapannya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini.
Biarlah Engkau lanjutkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam wabah COVID-19 ini, kami mohon proteksi Tuhan. Perlindungan-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami. Dari pemerintah pusat sampai di daerah. Dan biarlah Tuhan akan menolong dalam perekonomian. Sehingga kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sehubungan dengan merebaknya pandemi corona dan banyaknya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan sehingga mengalami kesulitan untuk biaya hidup sehari-hari, maka dengan ini saya sebagai Gembala Sidang GBI Semarang Indah mengajak saudara-saudara untuk mengadakan aksi sosial paket sembako GBI Semarang Indah bagi anggota jemaat kita yang membutuhkannya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mendukung kegiatan ini dengan mengirimkan persembahan ke rekening yang akan kami tayangkan. Atas dukungannya, kami ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasih Tuhan, kami berharap kita semua tetap dapat menerima berkat rohani melalui pujian dan firman yang telah kita dengar dan kita saksikan bersama-sama. Saya akan sampaikan ada dua pengumuman, saudara. Yang pertama, ibadah kita pada minggu depan tanggal 24 Mei 2020 yang masih akan diadakan secara online jam 8 pagi. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jerry Sony Makinggung. Dan informasi yang kedua bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun persepuluhan, dapat dilakukan dengan transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau dapat juga saudara semua baca di kolom deskripsi. Nah, kita percaya meskipun saat ini fisik kita dibatasi, tapi biarlah roh kita tetap dapat mengalami kebebasan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saat ini mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Mari sekali kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah, boleh memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan, dan menjadikan rumah kami sebagai rumah yang penuh dengan pujian, penuh dengan doa, penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Surgawi untuk kesempatan kami boleh mengagungkan nama-Mu dan menerima benih firman-Mu. Biar kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami berdoa biar berkat-Mu tercurah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu Tuhan. Memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu Tuhan, memberkati usaha dan pekerjaan-Mu Tuhan, memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik Tuhan, memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani Tuhan, memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa Tuhan, memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan Tuhan, memberkati Engkau dan melindungi Engkau Tuhan, menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang sangat kita kasihi itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya dimanapun saudara berada, saudara terima berkat Tuhan, berkata bersama amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua.